Ya pemirsa, masih bersama kami di Manajemen, kita membahas tentang peningkatan kesadaran generasi milenial di zaman revolusi 4.0 saat ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi kan Pak Mahmud sudah membahas tentang peran pemuda bagi bangsa Indonesia Pak ya. Mulai dari sebelum kemerdekaan, kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Kita kembali lagi ke Imania. Baik Imania, saat pandemi seperti sekarang ini, kesadaran generasi muda yang seperti apa sih yang dapat memberi manfaat untuk semua orang? Kesadaran bagi kaum muda ya, pastinya dari mematuhi peraturan pemerintah. Karena pandemi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi peran pemuda yaitu mematuhi peraturan pemerintah dengan menerapkan social distancing dan lebih menjaga kebersihan, tidak keluyuran, karena kalau kita sebagai pemuda pasti suka pingin keluar, pingin bertemu dengan teman-teman. Nah kayak gitu, itu lebih perhatikan. Oke, sekarang kan lagi maraknya dunia teknologi, Maniar. Teknologi ini sangat pesat. Baik nanti ada berita-berita apapun mesti kan melalui teknologi. Kamu sebagai generasi muda memanfaatkan teknologi sebaik apa sih untuk memberikan manfaat untuk orang lain? Untuk teknologi sendiri, ini harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, apalagi di zaman ini. Karena dulu, di zaman dulu ya Pak ya, teknologi itu susah banget. Koran, hanya koran aja. Iya, hanya koran atau lain sebagainya. Belum ada yang bisa mengakses Google. Seperti sekarang kan mudah banget untuk mengakses semuanya. Di Google sudah ada, di YouTube juga sudah ada. Mau cari tutorial atau pembelajaran pun sudah ada di mana-mana di media sosial. Jadi kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Kamu akan menciptakan inovasi apa di dalam teknologi itu? Ya sesuai dengan bidang saya tadi. Nah, kebetulan kan bidang saya di perfilman. Saya akan lebih mempelajari tentang perfilman, gimana sih cara bikin film dan lain sebagainya. Nah, mungkin kaum milenial yang lain ada bakat di bidang lainnya, kita juga harus memanfaatkannya gitu. Media sosial tersebut. Kan banyak nih berita-berita hoax yang membuat para generasi muda ini semakin tanggap dan mempercayai berita-berita hoax. Dia juga bisa menyebar, kan satu biasanya ke orang ini, terus orang ini menyebarkan lagi. Itu menurut kamu gimana? Pendapat kamu? Pendapat saya pribadi, hoax ini adalah ancaman ya, ancaman di era ini dan era kedepannya. Apalagi teknologi ini semakin maju, pastinya hoax ini semakin banyak dan ini harus kita sebagai kaum muda itu harus pinter-pinter menseleksi apakah berita ini benar atau enggak, dan kita itu harus cari tahu link tersebut apa itu benar. Nah, kalau itu salah, stop di situ, jangan disebarkan. Kita cari tahu kebenarannya seperti apa. Biasanya itu kita lihat di misalnya link yang sudah terkenal ya, misalnya kalau CNN Indonesia atau yang lainnya gitu ya, seperti di televisi-televisi yang mungkin lebih di ranah nasional lah, yang mungkin bisa memberikan pernyataan yang benar ya. Oke, baik, kembali ke Pak Mahmud. Pak Mahmud, di masa pandemi saat ini kan membuat masyarakat menjadi adaptasi dengan kebiasaan baru. Menurut Bapak, kesadaran seperti apa yang juga harus diterapkan oleh masyarakat, Pak? Gini ya, kita kembali kepada pemahaman dulu. Pemahaman apa sih era revolusi industri 4.0 itu? Bab ini juga tidak banyak yang tahu, asing nih. Bahkan ada pemuda tidak ngerti nih, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang sudah tua-tua. Era yang disebut revolusi industri 4.0 atau 4.0 itu. Ini perlu disampaikan. Judulnya itu. Kita tahu bahwa berangkatnya ini adalah dari industri.
Jadi dunia ini mengalami revolusi. Ada 4 kali revolusi sampai sekarang ini. Revolusi pertama yang disebut 1.0. Jadi 1.0 ini yang dimulai dengan penemuan yaitu mesin uap. Mesin uap. Sehingga waktu itu ada yang namanya kereta api uap. Iya. Kapal layar itu pakai uap itu. Iya. Itu mulai revolusi yang pertama. 1.0 ya. 1.0. Kemudian berikutnya ada revolusi yang kedua, 2.0. Yaitu ditemukannya yaitu tenaga listrik. Sehingga waktu itu sudah ada yang namanya mesin listrik, kemudian lampu dan sebagainya. Sehingga produksi itu sudah memakai listrik. Kita tahu bahwa produksi itu adalah proses untuk mengelola barang yang memakai alat mesin, gitu, sudah listrik. Kemudian berikutnya adalah revolusi yang ketiga, yaitu revolusi 3.0. 3.0. Nah, disinilah sudah ada yang namanya ya komputer itu. Ya, sudah mengenal sekarang ini sebetulnya. Sekarang ini sudah kita merasakan. Dan kalau dulu kita ini mau ngitung itu pakai Simpoa dulu. Ya, Simpoa yang gini. Okay. Itu pedagang-pedagang itu. Nah, sekarang sudah mulai ya dalam revolusi ketiga ini pakai kalkulator. Sekarang kalkulator kemana itu? Nggak ada. Kemudian sekarang pakai HP. Orang mijo saja sekarang, kalau dulu orang mijo pakai kalkulator. Tek, itu ketemu sudah. Nah, sekarang kalkulatornya dibuang, beli HP. Nah, HP-nya sudah ada, aplikasi kalkulator di situ ada sudah. Bahkan HP-nya orang mijo sekarang sudah Android. Ini. Android. Ini tidak terasa ini. Nah, ini sudah masuk ke era revolusi 4.0. Sehingga sekarang aplikasi, kemudian data itu sudah mulai kemudian digital, semua pakai digital. Ekonomi digital semua, sehingga sekarang ada yang namanya yaitu Bukalapak, Gojek gitu. Jadi Gojek ini siapa aja sekarang mau pesan transportasi atau makanan langsung satu kali klik saja sudah datang. Ini tidak terasa bahwa ini sudah era revolusi 4.0. Ya, inilah yang perlu dipahamkan. Nah, sekarang bagaimana generasi muda ini menyiapkan ini? Persiapan untuk ini. Jadi era ini saja kadang-kadang belum paham. Bahwa sekarang ini sudah merubah tingkah laku manusia ini. Baik dalam ekonomi, sosial, politik, apapun dalam kehidupan ini sudah melalui ini, teknologi ini. Saya kira itu yang perlu dipahami dulu. Perlu dipahami dulu. Soal sekarang ini hubungannya dengan COVID dan sebagainya, ini tentunya ada manfaatnya juga, di samping ada ya kekurangannya gitu loh. Dengan adanya COVID ini, anak-anak sekarang sudah punya HP, karena daring gitu. Kemudian dosen, kemudian ibunya juga itu beli HP, akhirnya ngerti teknologi, bisa beli HP, kemudian ya bisa WA dan sebagainya. Ini karena ada daring, ya, kemudian ada streaming dan sebagainya. Nah, ini tidak terasa bahwa orang sekarang ini sudah masuk ke situ. Nah, makanya kalau pemuda ini sekarang belum sadar, belum paham betul, ya ketinggalan. Saya kira itu sementara ya, pemahaman dulu. Gitu.
Oke Niar, kalau menurut kamu kesadaran para generasi muda ini kan sangat penting ya di era saat ini. Jika kesadaran itu disalahgunakan, seperti banyak mendapatkan prestasi nih misal, terus dia jadi sombong. Menurut kamu gimana? Ketika mendapatkan prestasi kemudian kita menjadi sombong itu adalah pasti hal yang salah dong, karena itu akan menjatuhkan sebenarnya. Jadi kita tetap rendah hati, karena untuk meraih prestasi itu diiringi dengan kesombongan bakal nggak ada nggak ada isinya gitu. Alangkah baiknya kalau kita sudah mendapatkan prestasi, kita berbagi gimana sih cara meraih prestasi tersebut gitu. Oke, kalau misalnya sama-sama belajar, merangkul yang lain, gitu. Mengedukasi yang lainnya kalau misalnya. Iya. Oke, kalau Niar, misalnya kan di saat ini nih, kan banyak budaya-budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia kan ya. Kamu sebagai generasi muda ini, kesadaran yang akan kamu lakukan saat budaya-budaya Barat atau budaya manapun yang masuk ke Indonesia seperti apa Niar? Kebetulan sepengetahuan saya, kebudayaan itu ada dua ya. Kebudayaan nasional, kita punya kebudayaan nasional dan sangat beragam. Adat istiadat juga beragam. Dan ada satu lagi, kebudayaan internasional yang kita seluruh dunia bisa merasakan gitu. Iya Pak, benar Pak, bisa dikoreksi lagi. Kebudayaan seperti itu. Dan menurut saya kebudayaan asing yang kita pelajari bisa untuk kita ambil bila itu positif. Iya, sesuai dengan perkembangan zaman juga. Nah, kalau yang negatif ini kita itu harus teliti lagi, mengoreksi lagi. Gimana sih yang negatif ini nggak masuk ke budaya kita gitu. Oke, kalau Pak Mahmud sendiri Pak, menanggapi soal budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia, kadang kan disalahgunakan sama anak muda nih, terus anak muda selalu mengikuti gaya barat-barat yang kurang bernasionalisme di Indonesia ini Pak. Jadi bicara masalah budaya, bangsa Indonesia punya budaya sendiri ya, budayanya sangat luhur sekali. Sehingga Indonesia itu punya dasar negara yang disebut Pancasila. Iya. Itu untuk memfilter, ya, memfilter budaya-budaya yang masuk ke Indonesia itu sesuai enggak dengan kepribadian bangsa ini. Kepribadian bangsa Indonesia itu ya Pancasila ini. Jangan sampai budaya dari luar negeri itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa itu. Ya banyak budaya-budaya dari luar negeri yang memang sesuai, ya kita terima. Iya. Seperti halnya Mbak ini jilbab, saya kopiah. Ini budaya, sudah menjadi budaya Indonesia ini. Saya bukan bukan anti terhadap budaya-budaya yang dari luar, tapi asalkan sesuai dengan kepribadian bangsa dan cocok di Indonesia. Tapi ini juga perlu kita apresiasikan, kita terima gitu. Oke Pak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini dulu ya Bapak ya. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan berbicara mengenai budaya-budaya asing yang akan masuk ke Indonesia menurut generasi muda. Kita lanjutkan setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.